Sayyidul Qawnaini wa Sathalain wal Fariqaini min Urbin wa min Ajami. Ya Rabbi waghfir lana ma madha. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbi Ya Allah biha, 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 Ya Allah bihusnil khatimah. Ya waghfir lana ma madha. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin. Al-ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati keluarga besar jamaah Masjid Al-Ikhlas, wabil khusus Pak Ustadz Arkin selaku pengurus masjid beserta stafnya. Yang saya hormati Sohibul Wilayah Bapak Ketua RT 028 Bapak Karyono yang alhamdulillah beliau bisa hadir bersama-sama kita sebagai motivasi dorongan buat kita. Kalau pemerintahnya hadir, RT-nya datang, ngajinya juga semangat. Ngerasa diopeni, ngerasa didukung gitu, pengajiannya itu. Karena dalam hadis Nabi itu ada dua kelompok yang gak boleh saling berseberangan. Dua kelompok ini harus selalu bersama-sama, harus selalu bersatu. Kalau dua kelompok ini bersatu, selalu bersama-sama, maka efeknya seluruh umat itu akan menjadi bersatu. Tapi kalau dua kelompok itu nggak bersatu, maka umat itu juga nggak bersatu, Pak. Siapa dua kelompok itu? Sinfani minan nas, kata Rasulullah. Idza sholuhat sholuhan nas, wa idza fasadan nas. Al ulama wal umar. Ya saya alhamdulillah apa hadis. Gak dapat nyontek ya, walaupun oleh belajar, ngaji.
Ya, itu di dalam kitab Ihya hadis itu. Saya temukan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangannya Syekh Al-Imam Al-Ghazali. Kata Rasulullah SAW, ada dua kelompok manusia yang apabila dua kelompok manusia itu bagus, maka seluruh umat manusia akan menjadi bagus. Tapi kalau dua kelompok ini adalah rusak, bertengkar, berantem, berpisah, buruk, maka semua umat akan menjadi rusak, akan menjadi buruk. Apa itu? Satu, al-ulama. Yang kedua, umat. Di komunitas terkecil pemerintahan itu adalah RT. Itu pemerintah. Komunitas terkecil. Naik lagi di level RT, naik lagi di level kelurahan, naik lagi di level kecamatan, naik lagi di level kabupaten, kota, naik lagi di level gubernur, terakhir sampai ke presiden. Itu adalah struktur pemerintah. Nah, ulama itu juga ada wilayahnya masing-masing, ada wilayah binaan. Kalau di musola, di masjid, ustadznya, guru ngajinya, gitu. Ya. Di masyarakat, ya itu pemimpin tahlil, ya itu pemimpin tahlil itu ustadznya. Ya. Mendoakan jenazah itu ustadz. Ustadz, ulama dan juga umarok jangan saling berseberangan. Dia harus bisa sejajar, harus bisa berjalan bareng. Kalau dua orang ini bisa berjalan bareng, subhanallah, umat akan menjadi rukun, umat akan menjadi adem, umat akan menjadi tenang. Alhamdulillah kita ustadznya ngaji, RT-nya ngaji, warganya ngaji, itu udah luar biasa. Mudah-mudahan dengan RT-nya ngaji, ustadznya ngaji, warganya ngaji, kampung ini, perumahan ini menjadi perumahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah masjid yang saya hormati, kajian kita pada malam ini adalah tafsir surat Yasin. Kemarin sudah saya bacakan hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan surat Yasin. Pada malam ini kita akan melanjutkan beberapa hadis yang masih menjelaskan tentang keutamaan surat Yasin. Kenapa tafsir Yasin ini dibaca di dalam kajian ini? Karena memang kita senang banget sama Yasin, betul? Senang nggak sama Yasin? Coba gimana nggak senang kita? Anak akikohan dibacain Yasin, anak sunatan dibacain Yasin, anak nikahan selamatan dibacain Yasin. Ya. Kita punya cucu juga dibacain Yasin, undang tetangga. Sampai ada di antara kita yang meninggal juga kita bacakan Yasin. Jadi Yasin ini luar biasa. Oleh masyarakat Indonesia termasuk surat Idola, karena fleksibel di acara apapun yang kita minta itu adalah baca surat. Pernah nggak Bapak ngadirin acara selamatan yang diminta adalah baca surat Al-Baqarah? Pernah nggak? Nggak pernah, betul. Pak RT pernah dapat order begitu, baca surat An-Nisa misalnya? Nggak pernah kan? Tapi yang dibaca adalah suratnya.
menjadi menu sehari-hari kita sebagai umat Islam, maka akan lebih afdol, akan lebih kuat, akan lebih baik kalau kita yang senang sama Yasin itu ngerti maknanya, paham tujuannya, paham keutamaannya, sehingga kita nggak gaptek, ya. Sehingga kita nggak ngeblank baca Yasin tapi nggak ngerti keadilannya. Selamatan mengundang tetangga membaca Yasin di rumah tapi kita nggak tahu manfaatnya. Itu namanya beramal tidak didasari ilmu. Nah, beramal tidak didasari ilmu itu dalam kitab Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya itu mardudah. Amalnya itu ditolak, amalnya itu tidak diterima. Ya. Na'udzubillahi min capek-capek kita yasinan, manggil tetangga, manggil kerabat, keluarin berat, undang ustaznya, ternyata kita nggak tahu gunanya baca Yasin. Jadi sia-sia. Agar amalan kita tidak sia-sia, agar amalan kita itu sampai hadirat Allah, kita harus tahu ilmunya. Ya, tahu ilmu. Nah, ini lepas tinggal kita ngaji. Apa ilmunya? Ini kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama qala alaihi salam, sebagaimana telah berkata alaihi salam, Nabi alaihi salam. Udah ketemu belum? Udah ketemu ya? Ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahuma surat Yasin wa huma fi sakaratil maut nazala alaihima bi'adadi kulli harfin masyaratul amlakin. Orang Islam mana saja, ayyuma muslimin, orang Islam mana saja, ya, wa muslimatin, dan muslim perempuan, baik laki-laki maupun perempuan. Quri'a indahuma, dibacakan di sisinya, dibacakan di sampingnya. Surat Yasin, apa yang dibacakan? Yang dibacakan adalah surat Yasin. Wa huma fi sakaratil maut, sedangkan dia sedang sakaratul maut. Jamaah, ketika orang tua kita sedang sakaratul maut, umumnya dibacain surat apa? Dibacain ya Yasin. Benar gak? Orang tua kita sedang sakaratul maut, kita bacakan apa? Ya Yasin. Baik orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan, baik saudara kita ataupun orang lain, kalau dia dalam keadaan sakaratul maut lalu dibacakan Yasin, nah ini yang harus kita ngerti, yang harus kita ambil, yang harus kita pelajari. Apa yang terjadi? Nazala alaihima, maka turun kepadanya bi'ada di kulli harfin masyaratul amlakin, di setiap jumlah huruf 10 malaikat. Masyaratul amlakin 10 malaikat. Jadi setiap satu huruf Yasin
itu ada 10 malaikat yang turun. Yasin berapa huruf? 2. Ya sama sin. Ya diturunkan 10 malaikat. Sin diturunkan 10 malaikat. Berarti ada berapa? 20 malaikat. Wal Qur'anil Hakim ada berapa huruf? Hitung dah. Ada berapa huruf dikalikan 10? Kalau kita baca Yasin sampai kun fayakun, innama amru idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun, subhanalladzi biyadihi mulku wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sampai situ kita baca 83 ayat. Berapa huruf? Dari Yasin sampai turja'un itu ribuan, Pak. Dikali 10 malaikat, berapa ribu malaikat yang turun? Turun mengunjungi, mendampingi orang yang sedang sakaratul maut. Rumah kita nggak mau apa, apalagi rumah kita kecil, belum lunas lagi. Didatangin malaikat segitu banyak ketika kita membaca Yasin. Masya Allah, sampai melebar kemana-mana itu malaikat. Saking sempitnya didatangin malaikat segitu banyaknya. Dan gak usah khawatir, mereka nggak minta minum, mereka nggak minta makan. Karena mereka nggak doyan makan, nggak doyan minum. Untung sekali. Coba kalau mereka doyan makan, doyan minum, wah lapar nih dari tadi. Masya Allah. Ribuan mereka dapat mengunjungi rumah kita. Ngapain? Pertanyaannya ya. Itu malaikat segitu banyaknya ngapain, Pak? Sampai setiap satu huruf ada 10 malaikat. Masya Allah. Ngapain? Kata Nabi, yaqumuna baina aydihima sufufan. Mereka berdiri di samping-sampingnya secara berbaris, keliling, berdiri baris. Kemudian misalnya ini orang yang sedang sakaratul maut, ini anaknya membaca Yasin, cucunya baca Yasin, ya, menantunya baca Yasin di situ, saudara-saudaranya baca Yasin, tetangga-tetangganya baca Yasin. Itu malaikat berdiri muter ngelilingin kita, ngelilingin orang yang sedang sakaratul maut, dikelilingi oleh mereka, muter kayak orang tua, muter sampai memenuhi ruangan itu, ya, sampai memenuhi ruangan itu. Dia mereka subuhan berbaris dengan rapi. Ngapain berbaris di situ? Kata Nabi, yusalluna alaihim, ya, yusalluna alaihim, mendoakan untuknya. Jamaah, kalau ada kata-kata yusalluna, ya, sholat yusolli, ya, itu diartikannya jangan diartikan sholawat, ya, tapi mendoakan. Kenapa? Karena redaksinya itu atau syiarul kalamnya itu malaikat, ya. Maka ketika kita membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membacakan. Kalau kita membacakan sholawat itu salah.
Ini kita kaji dulu. Tapi kalau diterjemah ke dalam bahasa Indonesia itu menerjemahkannya membacakan sholawat. Masa iya Allah dan malaikat membaca sholawat pada Nabi? Gini, coba jadi paradok lah. Misalnya Allahnya deh. Allah membaca sholawat. Lalu sholawatnya Allah itu gimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahnya paradok kan? Paradok kan? Allahumma, Allahnya Allahumma. Paham gak ya? Jadi nggak mungkin, ya. Yusholluna itu diartikan membaca sholawat untuk Allah. Karena Allah tidak akan membaca sholawat untuk Nabi. Lalu maksudnya apa? Allah membacakan sholawat itu. Maksud Allah membacakan sholawat itu adalah rahmatuhu. Itu mengartikannya Allah memberikan rahmat kepada nabinya. Itu sholawatnya Allah kepada Nabi dengan memberikan rahmat. Maka Nabi Muhammad adalah Nabi yang mendapat predikat rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak saya utus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, rahmatnya Allah kepada Nabi itu diartikannya, diimplementasikannya dalam sebuah ayat yang disebut dengan yusholluna ala nabi. Satu. Yang kedua, yang membaca sholawat itu bukan hanya Allah, tapi juga malaikat. Lalu apakah malaikat benar membaca sholawat seperti kita? Ya. Sholawatnya malaikat itu bagaimana? Sholawatnya malaikat itu adalah yastaghfiru, ya, memohonkan ampun untuk Nabi. Gitu ya. Jadi saudara saya ini enggak. Tapi mereka memohonkan ampun kepada Allah untuk Nabi itu orang yang paling keren, didoakan oleh seluruh malaikat. Mas Teguh didoain sama malaikat. Mas Teguh itu didoain sama malaikat ketika Mas Teguh itu ngaji. Gitu. Ketika kita ngaji begini nih, ya, ngaji, ada yang megang kitab, ada yang mendengerin aja, ada yang megang kitab tapi bingung, yang mana, kecil-kecil, tapi tetap mendapatkan istighfar malaikat, doanya malaikat, gitu. Malaikat-malaikat yang ada di langit itu semuanya memintakan ampun untuk orang-orang yang sedang mencari ilmu, orang-orang yang sedang mengaji. Itu kerennya kita. Kerennya kita di situ. Biarin ngajinya nggak paham juga. Biarin ngajinya, ustaznya kurang enak tau. Kita udah ngarepin enak enggaknya. Kita udah ngarepin lucu-lucuannya. Kalau mau nyari yang lucu-lucu, panggil pelawak aja Pak. Suruh ngaji, pasti lucu gitu. Iya. Kita nggak nyari itu, kita nyari ridhonya Allah dan doanya para malaikat. Dan kita duduk di sini itu kita sudah mendapatkan celengan, mendapatkan investasi didoakan oleh seluruh para malaikat. Nah, yang terakhir itu sholawatnya kita. Karena sholawat itu ada tiga, sholawatullah, sholawatnya malaikat, sholawatnya umat Islam, yaitu kita. Karena ayatnya ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu membaca
kepada Nabi agar kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Karena satu-satunya cara agar kita dikenal oleh Nabi itu dengan memperbanyak membaca salawat. Mas Teguh kenal nggak sama Nabi Muhammad? Kenal. Pertanyaan kedua, Nabinya kenal nggak sama Mas Teguh? Itu problemnya, Pak. Kita kenal sama Nabi Muhammad, tapi Nabinya kenal sama kita. Nah, bagaimana caranya agar Nabi itu kenal sama kita? Cara paling efektif dan efisien agar Nabi itu kenal sama kita, perbanyak membaca sholawat. Paham jemaah? Paham? Jadi sholawatullah ayat rahmatuhu, rahmatnya. Sholawatul malaikat ayat istighfarnya. Sholawatul mukmin adalah ayat doanya orang Islam, doanya orang beriman agar mereka kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaatul ummah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama-sama. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arabnya ya. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu. Kembali kepada para malaikat yang hadir di saat ada orang sekarang mau yang dia dibacakan surat Yasin. Mereka berbaris. Ngapain mereka? Kata Nabi, mereka wayastaghfiruna